Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Handes Tasfiri Efkar, MS, selaku dosen pengampu Kimia Analisis Kuantitatif dan Kualitatif, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Ginanti Putri Ganta, selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang titrasi redoks dan permanganometri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama itu ada Andri Wijaya, dan yang kedua ada Ninengah Gunarti. Di mana di sini kami akan membahas 6 topik, yaitu ada topik pertama topik titrasi redoks, yang kedua ada jenis titrasi redoks, yang ketiga ada titrasi permanganometri, yang keempat ada autoindikator, yang kelima ada menentukan kadar analit dengan titrasi permanganometri. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama ada titrasi redoks. Titrasi redoks merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi antara analit dengan titran analit yang mengandung spesies reduktor dititrasi dengan titran yang berupa larutan standar dari oksidator atau sebaliknya. Istilah oksidasi adalah pelepasan suatu atau lebih elektron dari suatu atom, ion, atau molekul. Sedangkan untuk reduksi adalah penangkapan satu atau lebih elektron oleh suatu atom, ion, atau molekul. Adapun syarat titrasi redoks adalah agar dapat digunakan sebagai dasar titrasi, maka reaksi redoks harus memenuhi persyaratan umum. Adapun persyaratannya yaitu reaksi harus cepat dan sempurna, reaksi berlangsung secara stoikiometrik, yaitu terdapat kesetaraan yang pasti antara oksidator dan reduktor, dan titik akhir harus dapat dideteksi, misalnya dengan bantuan indikator redoks atau secara potentiometrik. Adapun jenis-jenis titrasi redoks, yang pertama itu ada permanganometri. Permanganometri merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMnO4 dengan bahan baku tertentu. Perlu diketahui juga bahwasanya kalium permanganat ini merupakan oksidator kuat. Adapun reaksinya yaitu 3Mn2+ ditambah dengan 2MnO4- ditambah dengan 2H2O itu menghasilkan 5MnO2 plus 4H+, di mana yang tadinya berwarna ungu itu berubah menjadi tidak berwarna. Selanjutnya ada titrasi iodin. Itu dibagi menjadi dua, ada titrasi iodin secara langsung atau iodimetri dan titrasi tak langsung atau iodometri. Yang pertama ada titrasi langsung yaitu iodimetri. Iodimetri ini merupakan metode titrasi redoks yang melibatkan iodin yang bereaksi secara langsung. Larutan baku iodin dapat digunakan untuk analisis kuantitatif senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih kecil daripada sistem iodium iodida. Adapun iodometri atau titrasi tak langsung itu merupakan titrasi yang digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat konduktor.
Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai titrasi bromo atau bromometri dan bromatometri. Bromatometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi dari ion bromat atau BrO3. Metode bromometri dan bromatometri ini terutama digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa organik aromatis dengan membentuk tribrom substitusi. Lalu ada titrasi serimetri. Larutan serium 4 sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat pengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan kalium permanganat. Dengan suatu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam basanya. Nah, yang selanjutnya ada titrasi nitrimetri. Penetapan kadar zat dengan jalan titrasi menggunakan natrium nitrit sebagai titran dinamakan nitrimetri. Titrasi ini digunakan untuk penetapan kadar amina primer aromatik berdasarkan reaksi pembentukan asam diazonium dengan asam nitrit pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri adalah salah satu bagian dari titrasi redoks atau reduksi dan oksidasi. Reaksinya adalah merupakan serah terima elektron, yaitu elektron diberikan oleh reduksi atau proses oksidasi dan diterima oleh pengoksidasi atau proses reduksi. Permanganometri merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMNO4. Reaksi ini difokuskan kepada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMNO4 dengan bahan baku tertentu. Lalu prinsip titrasi permanganometri. Permanganometri adalah titrasi yang didasarkan pada reaksi redoks. Dalam reaksi ini, ion MnO4- bertindak sebagai oksidator. Ion MnO4- akan berubah menjadi ion Mn2+ dalam suasana asam. Kelebihan titrasi permanganometri adalah titrasi permanganometri ini lebih mudah digunakan dan efektif karena reaksi ini tidak memerlukan indikator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu autoindikator. Autoindikator adalah indikator yang berasal dari larutan titran atau titrat itu sendiri, sehingga pada titrasi yang demikian tidak perlu ditambahkan indikator dari senyawa lain. Contohnya KMNO4 berwarna ungu, bila direduksi berubah menjadi ion Mn2+ yang tidak berwarna. Larutan I2 yang berwarna kuning coklat, titik akhir dapat diketahui dari awal terbentuknya atau hilangnya warna kuning. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu menentukan kadar analit dengan titrasi permanganometri. Pada penetapan kadar nitrit dilakukan dengan titrasi permanganometri secara terbalik. Larutan standar sekunder kalium permanganat atau KMNO4 berperan sebagai analit atau titrat yang diletakkan ke dalam Erlenmeyer dengan penambahan H2SO4. Sedangkan kalium nitrit KNO2 berperan sebagai titran yang diletakkan ke dalam buret. Hal ini disebabkan apabila yang diletakkan ke dalam Erlenmeyer adalah KNO2, ketika ditambahkan dengan H2SO4 maka yang akan terbentuk adalah HNO2 yang mudah menguap. Sebelum titrasi dilakukan, larutan dipanaskan hingga temperatur 40 derajat Celcius. Setelah pemanasan, larutan langsung dititrasi tanpa penambahan indikator. Hal ini disebabkan larutan KMNO4 sudah mampu berfungsi sebagai indikator atau autoindikator. Titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna pada larutan dari ungu pekat menjadi tidak berwarna. Pada keadaan ini dapat dituliskan persamaan reaksinya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menentukan kadar analit dengan titrasi permanganometri. Diketahui volume KMNO4 sebesar 10 mili, kemudian konsentrasi KMNO4 sebesar 0,11 normal dan volume rata-rata KNO2 sebesar 6,9 mili. Kemudian ditanya, berapa kadar NO2? Dijawab, untuk mengetahui kadar NO2 dalam KNO2 dapat dihitung konsentrasi KNO2 terlebih dahulu dengan persamaan N kali V kali KNO2 sama dengan N kali V KMNO4. Dimasukkan ke dalam persamaan diperoleh MKNO2 sama dengan NKNO2 dikurang NKNO2 sama dengan 0,14 dibagi 2 sama dengan 0,07. Kemudian
konsentrasi KNO2 sama dengan massa KNO2 sama dengan per massa molar massa KNO2 dikali 1/10 mili dikali 1000 per 1 liter dimasukkan ke dalam persamaan 0,07 molar sama dengan massa KNO2 per 85 gram per mol dikali 1/10 mili kali 1000 mili per 1 liter 0,0595 sama dengan massa KNO2 sehingga massa KNO2 yang diperoleh sebesar 59,5 mg. Kemudian mencari massa NO2 dalam KNO2 sama dengan massa molar NO2 dibagi massa KNO2 dikali massa KNO2 yang diperoleh sama dengan 46 gram per mol dibagi 85 gram per mol dikali 59,5 mg sama dengan 32,2 mg. Kadar yang diperoleh sama dengan 32,2 mg dibagi 59,5 mg kali 100% sama dengan 54,11%. Jadi kadar analit dalam larutan KNO2 sebesar 54,11%. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman rekan kelompok saya memohon maaf jika ada perkataan dari kami yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.